Kita awali ini siang hari ini dari Jawa Timur, pemirsa. Petugas lapas kelas 2B di Kabupaten Jombang, Jawa Timur menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu ke dalam lapas. Untuk menyamarkan barang haram itu, pelaku memasukkan ke dalam kerupuk. Upaya penyelundupan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan kembali digagalkan oleh petugas lapas di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pelaku berusaha memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam lapas dengan cara dimasukkan ke dalam kerupuk. Pengungkapan upaya penyelundupan narkoba ini bermula saat petugas menerima barang-barang kiriman dari warga untuk penghuni lapas. Saat akan diperiksa oleh petugas, salah seorang pengirim mendadak kabur. Pada dicek di kerupuk itu, yang menitipkan datang, setelah dicek ketat, yang menitipkan kok terburu-buru. Akhirnya tim juga mencurigai, dipencet satu persatu kerupuknya. Ternyata di dalam kerupuk itu ada 2 plastik hitam yang ditaruh di dalamnya kerupuk, direkatkan kembali itu. 1 plastik itu serbuk yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 plastik itu 5 pil yang diduga pil. Atas penemuan sabu dalam kerupuk, petugas lapas langsung berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polres Jombang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, calon penerima kerupuk bernama Nasrul Caki yang dijatuhi hukuman 2 tahun penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba. Selain telah memeriksa calon penerimanya, polisi kini juga masih memburu pelaku yang telah berusaha menyelundupkan narkoba dengan kemasan kerupuk. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Narkotika Medan Sumatera Utara berhasil membongkar sindikat ganja antar provinsi. Selain ganja menahan 5 tersangka, petugas juga menyita ratusan kilogram ganja sebagai barang bukti. Ratusan bungkus ganja kering berhasil diamankan petugas Badan Nasional Narkotika Provinsi Medan Sumatera Utara. Sebanyak 141 kg daun ganja kering disembunyikan sindikat peredaran narkoba antar provinsi ini di dalam tanah. Pengungkapan daun ganja dilakukan di 2 lokasi berbeda. Awalnya petugas menangkap tersangka berinisial AM saat mengantarkan pesanan 5 kg ganja di kawasan Percut Seituan. Setelah diinterogasi, tersangka mengaku menyimpan ganja di gudang kapur, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Sumatera Utara. Dari hasil pengembangan, saat ini petugas berhasil menangkap 5 orang tersangka. Daun ganja kering diselundupkan dari Aceh dan langsung disembunyikan di dalam tanah untuk menghilangkan kecurigaan warga dan aparat keamanan. Hingga kini petugas BNN terus melakukan pengembangan untuk menangkap pemasok narkoba lebih besar. Para tersangka terancam hukuman seumur hidup. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan kasus penemuan ratusan kilogram ganja oleh Badan Narkotika Nasional Medan Sumatera Utara, kita sudah terhubung dengan Arman Depari, Deputi Pemberantasan Narkotika BNN. Selamat siang, Pak Arman. Ya, selamat siang. Selamat hari Minggu, Wilson. Selamat hari Minggu, Pak Arman. Ini penangkapan ganja ini awalnya dari mana informasinya, Pak? Ya, itu informasi yang kita terima dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis ganja dari Aceh yang dibawa ke Medan, dan menurut informasi di Medan akan disimpan sementara, dan dari tempat penyimpanan nanti direncanakan untuk dikirim ke daerah-daerah lain, terutama untuk konsumsi wilayah Medan dan Sumatera Utara pada umumnya. Baik, Pak Arman, ladang ganja yang ditemukan ini berarti apakah sudah ditemukan pemiliknya siapa? Pak Arman? Iya. Iya. Apakah sudah ditemukan siapa pemilik ladang ganja ini? Pemiliknya itu berarti Aceh, sedangkan yang kita tangkap sekarang adalah pemilik dan pemesan ganja kering yang sudah siap diedarkan. Itu berupa 141 bungkus. Kemudian yang kita tangkap ada 5 orang, pemilik, pengendali, dan kurirnya. Nah, inilah yang sekarang sedang kita kembangkan, dan saat ini masih menjalani pemeriksaan di
kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Apakah sudah diketahui siapa yang memesan dan bagaimana nanti perlakuan hukum terhadap pemesan ganja ini, Pak? Ya, kita sudah melakukan investigasi dari beberapa waktu yang lalu, sehingga secara keseluruhan yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini sudah kita lakukan penyidikan dan sudah kita tetapkan 5 orang tersangka. 2 diantaranya adalah suami istri yang kemarin kebetulan tidak bisa kita perlihatkan kepada masyarakat karena setelah kita lakukan pemeriksaan COVID ternyata ada indikasi positif, oleh karena itu dia tetap kita isolasi, namun penyidikannya tetap berjalan. Baik Pak Arman, sejauh ini sudah berapa lama modus ini dilakukan, yaitu dengan bertransaksi, dengan digali dulu ke dalam tanah, kemudian digali kembali nanti oleh pembelinya. Sudah berapa lama berjalan modus seperti ini Pak? Kalau di Medan, ini yang pertama sekali kita temukan. Dulu di Aceh pernah sekali, tetapi untuk modus semacam ini memang jarang terjadi. Pada waktu yang lalu ada yang dikubur atau ditanam di halaman rumah. Tapi kalau yang sekarang ini sengaja ditanam atau disembunyikan agak jauh dari pemukiman penduduk. Bahkan kalau kita lihat itu cukup terpencil, jauh dari keramaian. Dan tempat itu juga merupakan tempat yang kelihatannya spesifik. Artinya di sana ada tanah yang mengandung kapur, sehingga setelah kita lakukan tanya jawab atau interview kepada yang bersangkutan, itu juga ada maksudnya supaya bau dari ganja tidak akan tercium keluar apabila ditanam bersama-sama dengan kandungan tanah yang mengandung kapur begitu. Baik, berarti artinya memang modus ini menjadi hal baru karena memang baunya hilang di dalam kapur. Jika tidak diketahui oleh anjing pelacak, bagaimana kepolisian akhirnya menemukan titik lokasi persis penimbunan atau penguburan dari ganja ini, Pak Arman? Ya, jadi dari awal kita memang sudah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap 1 orang tersangka. Kemudian dari hasil interogasi kita dan pemeriksaan kita kepada yang bersangkutan memberikan informasi yang kita gunakan untuk mengembangkan kasus tersebut. Nah, kemudian memang itu tidak cukup 1-2 hari, ada beberapa hari kita perlukan waktu untuk dapat menemukan lokasi yang sebenarnya. Nah, setelah kita yakin bahwa di daerah Macan Kumbang yang ada 1 gudang yang biasanya gudang itu digunakan untuk penyimpanan kapur. Nah, kita yakini di sana disimpan atau ditanam. Kemudian kita tetap menggunakan kinain kita atau anjing pelacak untuk membantu. Nah, pada akhirnya dengan petunjuk dari yang bersangkutan, informasi yang diberikan dan pemeriksaan yang cukup teliti oleh personil di lapangan. Kemudian baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arman Depari, Deputi Pemberantasan BNN telah bergabung bersama kami di News Siang. Kita beralih ke kasus video asusila. Pemirsa, Polda Metro Jaya akan memanggil artis Gisela Anastasia untuk diperiksa sebagai saksi. Saat ini Polda Metro Jaya sudah menetapkan 2 tersangka penyebar dan memburu penyebar pertama video asusila itu. Polda Metro Jaya akan memanggil artis Gisela Anastasia Selasa besok untuk diperiksa sebagai saksi terkait video asusila mirip dirinya. Selain Gisel, polisi juga akan memanggil saksi ahli untuk mempelajari video. Sejauh ini sudah ada 2 orang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga sebagai penyebar video asusila mirip Gisela Anastasia yang viral. Pertama inisialnya PP, kemudian yang kedua inisialnya adalah MN. Dua-duanya kita periksa sampai dengan tadi malam, kedua-duanya ditetapkan sebagai tersangka, ya, dan sudah kita lakukan penahanan.
terhadap kedua orang ini. Awalnya adalah dia memang mendapatkan dari salah satu akun media sosial, ya, kedua-duanya ini akun media sosial, dia dapat video itu, kemudian dia men-sharekan secara masif. Untuk apa? Pengakuannya dia untuk menaikkan followersnya dia, dua-duanya. Yang kedua untuk mengikuti kuis. Kalau followersnya banyak, itu kata dia. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, motif tersangka menyebarkan video asusila demi menaikkan jumlah followers di akun media sosial miliknya. Saat ini status kasus video asusila mirip artis Giselle berada di tingkat penyidikan. Polisi menyatakan ada unsur pidana dalam penyebaran video asusila usai gelar perkara pada Rabu kemarin. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca viralnya video mesum Kepala Puskesmas Desa Curah Nongko Jember di media sosial, warga kini menolak keberadaannya. Menurut warga, kasus video syur itu jelas-jelas mencemarkan nama baik Desa Curah Nongko yang dikenal religius. Masyarakat Desa Curah Nongko memberikan sanksi sosial kepada Kepala Puskesmas Curah Nongko inisial AM yang videonya viral di media sosial lantaran berbuat mesum dengan bidan desa setempat di rumah dinas Puskesmas Curah Nongko. Warga menolak keberadaan AM untuk dinas di desa mereka. Pasalnya, Desa Curah Nongko dikenal sebagai desa non-religius. Amati dengan dasar beredarnya video yang seperti itu, warga itu sangat resah dengan dasar seperti itu, menolak dengan adanya kehadiran Kepala Puskesmas atau dokter yang ada di Puskesmas Desa Curah Nongko dan bidan. Sebelumnya, Dr. Mesum AM juga pernah berhubungan intim dengan bidan lain pada tahun 2008 silam. Karena aksi mesum tersebut berhasil dimediasi dengan Dinas Kesehatan sehingga tidak menyebar luas. Dulu istri saya juga pernah satu kantor, kasusnya sama dengan kasusnya dokter Rudi yang sekarang lagi viral. Dulu istri saya yang pertama kali yang kasus seperti ini, tapi saat itu kan belum ada HP yang sampai viral seperti ini. Jadi saya dulu hanya dipanggil oleh Dinas Kesehatan, Inspektorat, BKD, setelah itu selesai, tidak ada sanksi apapun. Sementara itu, menurut PLT Bupati Jember, kasus ini telah diketahui Dinas Kesehatan Jember. Nanti juga akan kita harus sesuai dengan peraturan, karena ini dalam kaitan dengan ASN kan harus ada aturan yang saya kira akan kita kembalikan kepada aturan. Terkait sanksi, sepenuhnya diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiharto, iNews melaporkan.